wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'anna bi ta'atihi wa hadana lil qiyami bi ibadatihi, syaraha sudurana li tauhidihi wa ma'rifatihi, wa syarrafa lana bi hubbi habibihi wa khairi khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluhi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bin nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita masih melanjutkan pembahasan terkait hal yang diharamkan bagi orang yang hadas besar, janabah ataupun wanita yang haid. Yang pertama di sini yang haram al-lubthu fil masjid. Orang yang hadas besar tidak boleh menetap di dalam masjid, duduk di dalam masjid. La uhillu al-masjid li junubin wala li haid. Rasul bersabda, saya tidak halalkan, berarti maknanya haram. Saya tidak halalkan maknanya haram. Saya tidak halalkan masjid ini bagi orang junub dan orang wanita yang haid. Itu hadis di Bulughul Maram ada. Menetap duduk. Al-lubthu fil masjid. Wa mithlu lubsi taraddud. Yang mirip dengan menetap mondar-mandir. Dia tidak menetap tapi mondar-mandir, masuk keluar, masuk keluar. Itu juga sama. Wa yajuz murur lil junub. Nah, boleh lewatin saja bagi orang junub. Mungkin marbot misalnya, kamarnya di sini, dia mungkin ada bantu orang atau bagaimana, tidur di rumah atau rumah kawannya, junub dia di sana. Sedangkan pakaiannya semuanya ada di kamarnya, pintunya hanya satu, lewat dalam masjid. Maka sekedar murur lewat saja, maka itu diperbolehkan. Tapi gak boleh dia diam di situ, gak boleh dia mondar-mandir, lewat karena ada hajat. Illa abirus sabil, ya, kecuali yang lewatin masjid. Wa kadzalika lil haid idza lam takhaf talwith al masjid. Begitu juga wanita yang haid. Maknanya di sini murur, ya, bukan menetap. Maknanya murur. Ada hajat lewatin boleh. Jika dengan syarat jika tidak takut mengotori masjid, darahnya berceceran.
Nah itu kalau darahnya berceceran lewatin saja gak boleh, murur tidak boleh, apalagi lubsu. Tapi kalau lubsu dan taradud, menetap dan mondar mandir tetap haram, tetap haram. Itu yang pertama. Yang kedua yang haram bagi junub, qiraatul Quran bi qasdil qiraah, ai bi qasdi tilawah, ad-dirasah, qaba qausain ad-dirasah. Yang kedua yang haram bagi orang yang junub, membaca Al-Quran, haram. Ya, membaca Al-Quran dengan tujuan membaca Al-Quran. Berbeda dengan membaca buku-buku wirid, buku-buku azkar. Di situ ada kumpulan doa, kumpulan zikir, dan ada potongan ayat. Tapi niatnya bukan baca Al-Quran, baca zikir, baca wirid. Maka itu boleh. Tapi menyentuh tulisan Al-Qurannya tetap diharamkan. Menyentuh tulisan Al-Qurannya tetap diharamkan. Ada juga yang memberikan toleransi kepada penghafal Al-Quran, khususnya perempuan. Biasanya ada kewajiban para penghafal Al-Quran di pesantren itu mengulang, ya, mengulang hafalan, murajaah. Nah kasihan mereka kadang-kadang baru mulai menghafal Al-Quran, tahu-tahu ya hafalan ini ada jadwal mengulang haid, ya, dan haid itu cukup lama. Kalau tidak diulang-ulang nanti bisa lupa. Ada gaul dari salah satu ulama menyatakan boleh untuk mereka ngulang, bitalaffuz sekalipun. Walaupun ulama lain mengatakan pilih cara kedua lebih aman. Mengulangnya jangan dilafatkan, tapi mengulangnya dalam hati. Tapi kita harus mengetahui bahwa ada pendapat ulama khusus para penghafal Al-Quran yang mereka ingin murajaah, diperbolehkan bagi mereka walaupun dalam keadaan janabah, khusus kepada penghafal Al-Quran. Tapi pendapat kedua mengatakan lebih aman jangan dilafatkan. Ini dalam keadaan haid kan hadas besar, jangan dilafatkan. Itu dia cukup di dalam hati untuk mengulang. Kalau memang tidak bisa, khusus untuk mereka dilafatkan, boleh bagi penghafal Al-Quran. Nah, ini masih lanjutan terkait Al-Quran. Ya. Jadi sejarah tulisan Al-Quran, ya, tarikh al-kitabati al-Quraniyah wa tatawuriha. Sejarah penulisan Al-Quran dengan sejarah tulisan Al-Quran beda apa sama? Sejarah penulisan Al-Quran dengan sejarah tulisan Al-Quran, nah, itu dua hal yang berbeda. Kalau saya mengatakan sejarah penulisan Al-Quran, maka yang dibahas sejarah Al-Quran mulai di zaman Rasul, ya, Nabi sampaikan, ada yang dicatat di pelepah kurma, kemudian di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar mulai dihimpun dan seterusnya sampai dibuat satu mushaf Utsmani. Itu namanya sejarah penulisan Al-Quran. Tapi kalau jika tema yang disebutkan adalah sejarah tulisan Al-Quran, itu dua ilmu yang berbeda. Yang dibahas tulisannya bukan Al-Qurannya. Yang dibahas tulisan. Jadi tulisan itu punya sejarah panjang. Secara khusus tulisan yang mencatat dan menulis Al-Quran. Secara umum tulisan-tulisan berbahasa Arab itu punya sejarah panjang. Khususnya di Indonesia. Pertemuan lalu kita sudah bahas, ya, orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Kita bahas yang Indonesia dulu deh. Orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu orang Aceh, Syekh Abdul Rauf Singkil. Beliau terjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu dan juga menafsirkan Al-Quran. Kitabnya berjudul Bughyatul Mustafid. Ada juga ulama gurunya
Ibu Kartini, gurunya Mbah Hashim Asy'ari, gurunya Syekh Ahmad Dahlan, bernama Kiai Haji Soleh Darat, kelahiran Jepara tapi mukim di Semarang. Beliau termasuk pelopor ulama yang menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Jawa. Judulnya itu Faidhur Rahman. Kemudian ada juga ulama Abdus Sanusi, Kiai Haji Abdus Sanusi. Beliau menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa Sunda. Nama kitabnya Raudhatul Irfan. Juga mentafsirkan. Ada juga ulama asal Jawa Tengah, Rembang, Kiai Haji Bishri Mustafa, menerjemahkan Al-Quran, juga menafsirkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, bernama Bishril Mustafa, Kiai Bishri Mustafa. Kitab berjudul Al-Ibris. Ada juga ulama Indonesia yang menafsirkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab, termasuk pelopor ulama Nusantara yang menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Yang terkenal Syekh Nawawi Al-Bantini, ya, Murahul Labid nama kitabnya, atau At-Tafsir Al-Munir. At-Tafsir Al-Munir muncul belakangan, ada di masa-masa setelahnya itu Buya Hamka, Tafsir Azhar, ya, menggunakan bahasa Indonesia. Prof. Dr. Gurai Shihab juga Tafsir Al-Misbah. Nah, tapi pelopor pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, bahasa baku Indonesia, itu Prof. Dr. Mahmud Yunus. Prof. Dr. Mahmud Yunus. Beliau wafat tahun 1982 Masehi. Orang Minangkabau, orang Minang, tapi alumni Al-Azhar di zaman itu. Ya, beliau ini diakui sebagai salah satu pelopor ulama Indonesia yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang baku dan menafsirkan Al-Quran. Namanya siapa? Prof. Dr. Mahmud Yunus, dan punya jasa sangat besar khususnya dalam pendidikan Islam, ya. Beliau yang membuat istilah tuh Al-Madrasah Al-Ibtidaiyah, Al-Madrasah Al-Thanawiyah, Al-Madrasah Al-Aliyah, Madrasah Aliyah. Itu yang membuat istilah itu adalah beliau. Dan beliau hidup di zaman penjajahan. Beliau juga orang pertama yang mengusulkan pelajaran agama itu masuk ke dalam kurikulum nasional. Beliau orang pertama. Jadi sekolah-sekolah Belanda dulu awal-awal gak ada pelajaran agama. Nah, beliau yang mengusulkan. Dan beliau juga termasuk salah satu tokoh yang ikut andil di dalam mengembangkan Universitas Islam di Indonesia. Yang kita kenal di Jakarta misalnya, beliau jadi rektor di awal-awal tuh, walaupun namanya bukan UIN waktu itu, yaitu Universitas Islam Negeri. Itu pelopornya beliau, namanya Prof. Dr. Mahmud Yunus, alumni Mesir zaman itu. Dan salah satu kitab beliau yang sangat manfaat sampai sekarang, termasuk saya juga merasakan manfaat itu, yaitu Kamus Arab ke Indonesia. Itu hampir rata-rata pesantren tuh di Indonesia menggunakan kamusnya. Kalau kamus yang terlalu tebal kan Kiai Haji Ahmad Warson Munawir di Krapyak, Jogja, itu terlalu tebal. Beliau punya yang ringkas, itu digunakan di pesantren-pesantren. Dan kamus yang menurut saya kamus Arab ke Indonesia, ya, diterjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia, salah satu yang terbaik. Dan saya Al-Fakir juga menggunakan kamus itu di awal-awal belajar. Tuh. Bahkan kita 3 tahun hafal kamusnya itu selama 3 tahun. Ada berapa puluh ribu kosakata di situ. Itu karangan beliau, Prof. Dr.
Mahmud Yunus, cuma memang jarang diangkat. Padahal punya jasa sangat besar untuk pendidikan agama Islam. Ya, beliau menerjemahkan pertama kali Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia baku dan menafsirkan Al-Quran. Dan beliau juga termasuk tokoh yang tulisannya itu diakui di Mesir. Jadi beliau punya karangan-karangan tulisan dikeluarkan di koran, di tabloid yang ada di tabloid-tabloid yang ada di Mesir. Gitu. Nah ini tokoh pertama dari ulama Indonesia. Ya. Meninggal di Jakarta. Beliau hijrah di Jakarta, hanya meninggal tahun 1982 Masehi. Nah itu namanya Prof. Dr. Mahmud Yunus. Adapun sejarah dan urgensitas daripada menulis, ya. Ada satu pendapat dari Ibnu Khaldun, lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah. Di dalam buku masterpiece-nya itu Muqaddimah, ya, kitab beliau katakan huwa sina'atun syarifah idh al-kitabatu min khawasil insan allati yumayyizu biha anil haywan, bahwa menulis itu adalah satu karya yang sangat mulia, satu karya yang sangat mulia, sina'ah, yang dimana menulis ini salah satu keistimewaannya manusia. Jadi manusia ini dibedakan dengan hewan salah satunya lewat tulisan. Hewan tidak bisa menulis. Oleh sebab itu beliau katakan bahwa tulisan ini satu karya yang sangat mulia, yumayyizu, yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi sejarah penulisan ini sangat panjang. Beliau katakan juga di dalam satu maqal, ya, satu maqalah beliau di kitab Muqaddimah itu, bahwa hifdzul ilmi bil kitabah, ilmu yang ada saat ini, ilmu pengetahuan itu dia bisa lestari dan eksis karena sebab adanya tulisan. Imam Syafi'i punya pemikiran, Imam Syafi'i punya ilmu yang jaraknya dengan kita itu sangat jauh. Beliau lahir tahun 150, wafat 204. Kita 1445. Tapi ilmunya Imam Syafi'i bisa sampai kepada kita. Salah satunya lewat apa? Karya tulisan. Kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um. Jadi kata Ibnu Khaldun bahwa tulisan itu menjaga eksistensi ilmu. Maka dia sangat penting. Dan juga tulisan dan bahasa. Tulisan dan bahasa. Beliau katakan al-ashkal al-hurfiyah tadullu ala ma fi nafsi wa ma fi qalb wa ma fil aql. Satu-satunya media yang bisa menerjemahkan isi pikiran seseorang dan bisa menerjemahkan isi hati seseorang itu hanya bisa diterjemahkan lewat apa? Tulisan dan bahasa. Jadi begitu pentingnya tulisan, penting sekali. Nah, sehingga Imam Ghazali, salah satu pelopor ulama yang lahir 450, wafat 505 Hijriah, yang menggabungkan usul fikih dengan mantek. Ilmu mantek, ilmu logika, asalnya dari Yunani. Tapi masuk ke dunia Islam, terjadi 3 kelompok ulama yang menilai ilmu itu. Ada yang mengharamkan. Ilmu mantek diharamkan oleh Ibnu Salah dan Imam Nawawi. Ya, fa Ibnu Salah wan Nawawi harrama wa qala qaumun yambagi an yu'lama wal qaulatu al masyhuratu as-sahihu jawazuhu. Ibnu Salah, Imam Nawawi, ini kelompok pertama, mereka menyatakan ilmu mantik haram. Namun pendapat yang kuat, yang sahih,
bahwa ilmu mantik itu boleh dipelajari. Oleh Imam Ghazali mengatakan wajib, apalagi derajat ulama wajib belajar ilmu mantik. Bahkan beliau mengatakan man lam yadrus al-mantik la yuthaqu bi'ilmih. Orang yang tidak mempelajari ilmu mantik, maka ilmunya itu tidak valid, tidak diakui ilmunya. Makanya Imam Ghazali salah satu tokoh ulama yang mewajibkan. Jadi pendapat pertama mengharamkan, pendapat kedua mewajibkan, menganjurkan, pendapat ketiga kondisional. Kalau orangnya cerdas, karena ilmu mantik itu butuh orang-orang yang punya IQ-nya tinggi, karena ilmu yang sulit. Maka dikatakan kalau akalnya mampu, orangnya cerdas dan sudah punya basic ilmu yang memadai, maka boleh dia belajar ilmu mantik. Tapi kalau dia punya kapasitas keilmuan tidak mumpuni, maka jangan belajar ilmu mantik. Nah, berarti yang ketiga ini berada di tengah-tengah, ya, moderat. Al-Imam Al-Khudari bahkan di dalam syairnya mengatakan bahwa fal mantiqu lil janan, bukan jinan. Kalau jinan jamak dari surga, surga jamaknya jinan. Kalau janan hati. Nah, kalau dia gundul sama, kalau gak ada harokat bentuknya sama, tapi pelafatan ini maknanya jadi berbeda. Jinan surga-surga, janan hati. Beliau katakan fal mantiqu lil janan nisbatuhu kan nahwi lil lisan, bahwa ilmu mantik untuk mengungkapkan isi hati itu nisbatnya sama seperti ilmu nahu di dalam masalah mengucapkan bahasa. Artinya pentingnya sama. Nah, ini terkait dengan masalah ilmu mantik. Terus apa hubungannya? Imam Ghazali mengatakan ilmu mantik gak bisa berpisah dengan ilmu bahasa. Karena jawabannya tadi, bahwa ilmu logika inilah salah satu ilmu yang menjadi inti, sedangkan bahasa itu adalah perantara. Ilmu yang sesungguhnya itu ada di dalam dada. Al-ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di tulisan. Maknanya bahwa ilmu awal yang ditransfer oleh Rasul kepada para sahabat, kepada para ahlul bait, sejarah awalnya bukan lewat tulisan. Jarang sekali ada sahabat yang Nabi mengajar kemudian dia catat, itu bisa dihitung dengan jari. Tapi kebanyakan mereka al-istima', bukan sima'. Al-istima' itu mendengar dengan fokus, kalau sima' sekedar mendengar. Ditransfer oleh Rasul, masuk ke dalam sanubari. Kemudian kata Imam Syatibi setelah itu masuk ke fase kedua, dicatat. Berarti ilmu itu dari hati berpindah ke tulisan, bukan dari tulisan masuk ke hati kalau di fase awal. Nah, sehingga dikatakan bahwa tulisan-tulisan inilah yang menjaga eksistensi ilmu. Tulisan-tulisan inilah yang mengungkapkan ilmu yang tersembunyi di dalam hati. Nah, ini sejarah daripada penulisan Al-Quran. Jadi yang dibahas tulisannya. Kemudian di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menganjurkan kita untuk menulis. Banyak sekali hadis. Ya, di antaranya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qayyidul ilma bil kitab." Ini hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Musnad 164, lahir wafat 241. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Sabdanya Rasul. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Wa Imam Syafi'i memberikan komentar dengan syair. Beliau mengatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh. Qayyid suyudak bil hibalil wafiqah. Ilmu ini ibarat hewan buruan. Maka ikatan daripada hewan buruan itu adalah menulis.
ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kokoh. Tali yang kokoh dimaksud itu adalah menulis. Ada juga sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Auf. Hadis riwayat Abu Daud, lahir 202 Hijriah. Di dalam sunannya, beliau datang menemui Nabi SAW. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, asta'adzinu an aktuba minka haditha indal ghadab wa ridha. Wahai Rasul, saya izin ingin mencatat semua hadis yang engkau sabdakan. Saya catat di saat engkau indal ghadab, lagi marah, dan saya akan mencatat di saat engkau lagi ridha, lagi bahagia, lagi senang. Apa jawabannya Nabi? Uktub, tulislah. Fawalladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haqqun. Demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, tidaklah keluar dari mulutku melainkan seluruhnya adalah kebenaran, kata Rasul. Haqqun. Waqad asyar ila famih. Beliau isyaratkan ke mulutnya. Jadi beliau katakan dengan sabda ekspresi, tidaklah keluar dari tempat ini, beliau katakan. Maksudnya mulut beliau illa haqqun, terkecuali semuanya adalah kebenaran. Itu bedanya kita dengan Nabi. Kita kalau lagi senang bicaranya tersusun rapi, ya, yang keluar bagus, tertata. Tapi kalau sudah emosi ngaco yang keluar. Wa Rasul dalam keadaan marah yang keluar wahyu, dalam keadaan ridho yang keluar dari lisan beliau wahyu. Nah ini perintah Nabi, uktub, tulislah. Di hadis yang lain, Al-Imam Ibnu Qutaibah, ya, lahir 213, wafat 276 Hijriah, dalam kitab Ta'wil Mukhtalafil Hadis. Jadi Nabi ketika Fathul Makkah, kemudian nanti melaksanakan haji, namanya haji wada', haji perpisahan. Di situ kan ada khutbah, di mana isi khutbah beliau menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selesai beliau khutbah, ada satu orang, faqama Abu Syahin rajulun minal Yaman. Ada seorang berdiri. Orang ini namanya Abu Syahin, seorang laki-laki asal negeri Yaman. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, uktubuli, wahai Rasul, tolong catat semua khutbah tadi kepada diriku. Kemudian Nabi katakan kepada sahabat, uktubu li Abi Syahin, wahai sahabat-sahabatku, catat semua yang tadi saya sampaikan untuk diberikan kepada Abi Syahin. Jadi perintahnya apa? Uktubu, catatlah. Al-Imam Auza'i pernah ditanya, itu yang dicatat apa? Ditanya kepada Imam Auza'i, beliau mengatakan, al-khutbatu allati sami'aha min Rasulillah. Yang dicatat isi khutbahnya Nabi, yang beliau dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penting sekali itu tradisi mencatat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, kalau mengandalkan hafalan suatu saat bisa lupa. Suatu saat bisa lupa. Kita kalau hafal banyak, nanti tambah hafalan yang baru, kadang-kadang yang lama tersingkir. Yang lama tersingkir. Apalagi menghafal Al-Quran wal Hadis. Apalagi yang sudah sibuk menghafal sanad-sanad hadis juga. Itu rumit. Kalau hanya bermodalkan hafalan tanpa ada catatan, suatu saat ketika hafalan hilang, dia repot sendiri. Nyari kitab, di mana tuh hafalan itu? Cari sampai 7 hari, 8 hari gak ketemu. Tapi kalau sudah ada catatan, enak, lupa, balik. Nah, Al-Habib Ali mengatakan, ma hufiza farra wa ma kutiba qarra. Yang dihafal bisa hilang, tapi yang dicatat dia akan abadi. Makanya ini perantara tulisan, ilmu ulama yang ribuan tahun, di zaman sekarang kita bisa nikmatin. Lewat apa? Lewat tulisan-tulisan mereka. Dan ulama dulu rajin menulis. Mereka gak pakai percetakan kitab, tulisan tangan. Ya, sampai dikatakan
Yahya bin Ma'in mengatakan katabtu biyadi alfi hadithin. Saya menulis dengan tanganku 1.000.000 hadis. Tulis dengan tangan. Wa Imam Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi juga demikian. Wa qal Ibnu Zawzi Al-Baghdadi 510 Hijriah lahir. Beliau mengatakan saya tulis dengan tangan saya 200.000 jilid kitab. 200.000 jilid kitab. Kalau kita tangan patah itu 200.000. 200.000 jilid kitab. Wa fi riwayat 2.000 jilid. Fi riwayat 2.000 jilid. Kalau guru saya bilang bukan 2.000 jilid, beliau tulis 200.000. Tapi kalau di naskah di kitab-kitab dibilang ada 2.000 jilid. Gitu. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang rajin menulis. Barokah mereka rajin nulis, kita yang generasi sekarang dapat manfaat. Coba kalau mereka malas nulis, nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini pentingnya tradisi tulis menulis. Oleh sebab itu Al-Quran ini ada juga lewat tulisan. Dan sejarah tulisan itu sangat panjang, ya sangat panjang sekali. Sejarah tulisan. Ini tulisan-tulisan yang ada kaligrafi ini. Ini punya sejarah beriringan dengan sejarah penulisan Al-Quran. Ya, ada beberapa jenis penulisan ya disebut dengan khot. Ilmu khot atau ilmu kitabah, ilmu tentang membahas cara menulis, ya, cara menulis. Nah, sejarah mengatakan bahwa orang pertama yang menulis disebut oleh Ibn Katsir, lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan awwalu man ya yakhutu bil qalam. Orang pertama yang menulis itu Nabi Idris. Berdasarkan hadis Rasul riwayat Ibn Hibban. Nabi pernah mengatakan bahwa Nabi Idris awwalu man yakhutu bil qalam wa fi riwayah khatta bil qalam. Yakhuttu bil qalam fi riwayah khatta bil qalam. Orang pertama yang menulis adalah Nabi Idris. Wa fi riwayah Nabi tidak sebut namanya, tapi Nabi katakan kana nabiyyun minal anbiya'i yakhuttu. Ada zaman dulu seorang nabi yang pertama kali dia menulis. Jadi kalau kita menulis itu pahalanya mengalir ke Nabi Idris. Kata para ulama, karena yang pertama menjadi pionir orang yang menulis itu adalah Nabi Idris. Ya, tulisannya itu beliau asli Babilonia. Hijrah ke Mesir. Nah, dikatakan oleh para ulama seperti Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, lahir 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk menyatakan beliau nulis pakai bahasa Babilonia. Ada yang mengatakan enggak, nulisnya waktu itu pakai bahasa Mesir kuno di zamannya. Ada yang mengatakan enggak, dia nulisnya pakai bahasa Arab. Karena dalam satu riwayat mengatakan orang pertama yang menggunakan satu bentuk cara berpidato itu ada mukaddimah dan ada ucapan amma ba'du. Amma ba'du itu yang pertama kali mengucapkan Nabi Idris. Dan itu menggunakan bahasa Arab. Wa At-Tabari juga mengatakan sedangkan namanya saja dari bahasa Arab. Idris dari kata belajar. Darasa yadrusu. Kalau mengajarkan jadi adrasa, jadi artinya mengajarkan, orang yang selalu senang mengajar. Dari kata adrasa yudrisu idrisan. Idrisan artinya orang yang senang mengajar. Dan beliau dinyatakan oleh Zamakhsyari bahwa Idris bukan bahasa Arab. Nama Idris bukan bahasa Arab. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Idris itu diambil dari bahasa Arab. Ini pendapatnya At-Tabari dan ulama lain. Sedangkan Zamakhsyari sahibul tafsir kitab Al-Kasyaf, beliau mengatakan bahwa Idris itu bukan berasal dari bahasa Arab. Dan Nabi Idris ini pelopor dari banyak penemuan-penemuan baru. Dikatakan di dalam kitab Qasasul Anbiya Ibnu Najjar dan Qasasul Anbiya Ibn Katsir bahwa orang pertama yang menulis Nabi Idris. Awwalu man khatta
Idris. Wa awwalu man khata thawbah, orang pertama ats-tsaubah, yang menjahit pakaian. Orang pertama yang menjahit pakaian Nabi Idris. Wa awwalu man 'allama ilmal hisab, orang pertama yang mengajar matematika Nabi Idris. Wa awwalu man 'allama ilma falak, orang pertama yang mengajarkan ilmu astronomi Nabi Idris. Jadi penemuannya banyak. Wa awwalu man wajada al-qalam atau ikhtara'a al-qalam, orang pertama yang menemukan pena. Orang pertama yang buat pena itu Nabi Idris. Nah, jadi itu berdasarkan referensi ulama-ulama terdahulu. Tapi kalau berdasarkan penelitian ilmuwan, nah mereka mengatakan bahwa ya tulisan-tulisan awal yang mereka temukan itu di Efrat dan Tigris, mereka dapati ada tulisan-tulisan aksara. Ya, aksara itu umurnya kurang lebih 3000 tahun. Ditemukan, itulah tulisan pertama. Ya, tulisan pertama yang ada di Irak, ya, di Irak 3000 tahun yang lalu. Tapi kalau referensi kitab, Nabi Idris masanya bukan 3000 tahun yang lalu, jauh di atas itu. Kalau penjelasan para ulama kita gunakan lebih dari 3000 tahun. Itu sejarah penulisan. Jadi jangan dikira nih tulisan-tulisan kaligrafi ini gak pakai ilmu. Jadi sudah dijadikan satu cabang ilmu di dalam ilmu agama Islam, namanya ilmu kitabah atau ilmu khat, ilmu kaligrafi atau ilmu menulis. Dia punya aliran-aliran tuh. Ini kalau ini khat Farisi ini. Biasanya ini thuluthi dan nasakh. Ya, namanya sulusi dan nasakh. Kalau yang di depan itu kayak ini di atas, ini Farisi. Jadi tulisan-tulisan yang ada ini, perkembangan ilmu itu ada macam-macam. Ada namanya khot sulusi, ada khot al-kufi, ada khot naskhi, ada khot diwani, ada khot jali, ada khot Farisi, ada khot riqa. Itu masih banyak tuh jenis-jenis tulisan. Dia berkembang karena apa? Asimilasi dengan budaya. Asimilasi dengan budaya. Kalau bahasa Arab namanya indimajun thaqafiyun. Asimilasi kultural atau asimilasi budaya. Jadi tulisan yang mereka gunakan waktu di Arab, Al-Quran ini pertama kali ditulis, mereka mulai kan bukan di zaman Nabi secara resmi ya. Tulisannya sudah ada di zaman Nabi, tapi jadi satu ilmu belum. Jadi ilmu-ilmu semua yang ada ini di zaman Rasul belum ada. Tapi praktek ilmunya sudah ada. Sekarang kita harus bedakan. Kalau ada orang menulis, dia tulis sudah pakai bahasa Arab, tapi ngasal-ngasal. Dari kaidah ilmu gak sesuai nih, gak tahu nih khot apa ini. Maka itu bukan namanya ilmu. Kalau ilmu itu minimal ada 3. Disebut dengan ilmu al-qawaid wal asalib wal dawabit. Al-qawaid punya kaidah, rumus-rumus. Yang kedua punya sistematika. Yang ketiga punya regulasi, aturan-aturan. Kalau 3 ini terpenuhi, maka disebut sebagai satu cabang ilmu. Makanya tulisan-tulisan khot itu, sejarah Al-Quran pertama itu khot al-kufi. Khot al-kufi. Kemudian dia berpindah ke al-khot al-thulathi. Khot thulathi. Pindah lagi khot naskhi. Ini kebanyakan yang sekarang ini khot naskhi dan thulathi. Kalau kaligrafi paling banyak itu. Kemudian berpindah, Islam tersebar sampai ke wilayah Persia, terjadi asimilasi budaya. Tulisan-tulisan Persia akhirnya bentuk-bentuknya masuk ke dalam tulisan Arab. Jadinya di atas tuh. Itu Farisi. Al-Khot Al-Farisi. Ada juga Kufi, Kufah. Islam masuk ke Kufah. Tulisan-tulisan aksara-aksara yang ada di Kufah masuk ke dalam tulisan bahasa Arab, jadilah khot al-kufi. Begitu seterusnya, asimilasi budaya sampai ke masa kita gitu.
Jadi kalau yang sekarang ini kebanyakan khot naskhi. Pelopornya seorang ahli kaligrafi, disebut Syekhul Khattatin, guru besar para kaligrafi. Ahli kaligrafi namanya apa? Kaligrafi fator ya. Ahli kaligrafi itu orang-orang yang ahli menulis tulisan-tulisan indah bahasa Arab. Guru besarnya namanya Ibnu Muqlah. Orang-orang lahir di Baghdad tahun 272 Hijriah. Ya, wafat 328 Hijriah. Beliau itu disebutkan sebagai pelopor daripada khot thuluthi dan khot naskhi. Dan uniknya tangan kanan beliau ini dipotong, ya, difitnah. Akhirnya beliau seorang menteri juga waktu itu, seorang menteri di masa Daulah Abbasiyah, tapi punya kelebihan tulisannya luar biasa, indah tulisannya, ahli di dalam menulis. Dapat fitnah, akhirnya dieksekusi, tangannya dipotong, tangan kanannya, sehingga beberapa tulisannya itu beliau nulisnya di bagian lengan, ya, dihimpit begini, tulisnya gitu. Tapi tulisannya rapi, indah. Bahkan dikatakan sebagai pimpinan seluruh ahli kaligrafi. Guru besarnya kepada beliau. Jadi sekarang jasa beliau nih, kaligrafi yang indah-indah ini, sanadnya kembali kepada Ibnu Muqlah namanya. Kadang nulisnya pakai tangan kiri. Tangan kiri. Beliau nulis Al-Quran itu 30 juz 3 kali. Artinya 3 kali penulisan, ya. Dan dicek sama, ya. Dia punya lembaran-lembaran yang tulisan pertama, kedua, ketiga itu sama. Gak ada yang kurang, gak ada yang lebih, tidak ada yang barisnya berbeda satu dengan lainnya. Itu memang dipilih oleh Allah Ta'ala, lahir orang-orang yang menjaga agama ini. Ada yang lewat tulisan, ada yang lewat pikiran, ada yang lewat hukum, ada yang lewat hadis Nabi, ada yang lewat tafsir. Itu semua sudah dijaga oleh Allah Ta'ala, karena ini agama, memang agama yang Allah Ta'ala terima satu-satunya di yaumil qiyamah. Dan Allah sendiri yang menjaga, melahirkan orang-orang semacam mereka yang bisa menjaga ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di salah satu kitab, ya, Ibnul Hayyan At-Tauhidi, nama kitabnya kitab Ilmul Kitabah, kitab yang membahas tentang ilmu menulis. Itu ulama-ulama ketika menyanjung Ibnu Muqlah, mereka mengatakan seandainya ada nabi yang diutus oleh Allah khusus dalam masalah menulis, ya. Jadi nabi ini seandainya, berandai-andai saja, seandainya ada utusan Allah, seorang nabi yang memang Allah utus hanya khusus masalah menulis, maka kana nabiyan fil khut, maka Ibnu Muqlah ini nabi dalam bidang menulis. Wa Ibnu Zanzi mengatakan wa fihi wa huwa nabiyun fihi, beliau adalah seorang nabi di bidang menulis. Berandai-andai, beliau tulisannya begitu dahsyat indahnya sampai dikatakan beliau ini seandainya disebut sebagai nabi dan ada nabi khusus dalam bidang khut, maka nabinya adalah beliau, Ibnu Muqlah. Nanti Ibnu Muqlah ini wafat, lahir lagi satu ulama ahli khut, ahli kaligrafi, bernama Ibnul Bawwab. Ibnul Bawwab. Nah, Ibnul Bawwab ini, Bawwab itu artinya satpam. Punya ayah profesinya sebagai satpam di zaman itu. Tapi anaknya disebut Ibnul Bawwab. Diperkirakan lahir tahun 350 Hijriah. 350 Hijriah. Wafat 413 Hijriah. Beliau memperindah lagi, menyempurnakan lagi tulisan-tulisan daripada Ibnu Muqlah. Dan luar biasa, di zaman beliau itu, beliau yang menulis Al-Quran sendiri, tulisan tangan itu ribuan jilid Al-Quran, nulis sendiri. Karena zaman itu gak ada percetakan, semua serba manual. Nah, ini pemerintah memerintahkan beliau, bagaimana nih kita mau sebarkan Al-Quran ke masyarakat, kepada umat. Ditugaskan Ibnu Bawwab yang nulis ribuan Al-Quran eksemplar, ditulis tentang. Setelah itu sudah ditulis, ditashih oleh ulama-ulama yang menghafal Al-Quran, yang paham tentang Al-Quran, mereka koreksi lagi. Tidak ada satupun yang kurang. Tidak ada satupun yang kurang. Makanya Az-Zahabi mengatakan, kalau Ibnu Muqlah nabi dalam khut, nah ini raja dalam khut.
Innahu malikul kitabah. Dia adalah raja dalam bidang menulis. Namanya siapa? Ibnul Bawwab. Bahkan Ibnu Futo namanya, muarikh Iraqi, seorang ahli sejarah berbangsa Irak. Dia mengumpamakan Ibnu Bawwab itu sebagai huwa kalamullah fi ardih. Ibnu Bawwab ini bagaikan penanya Allah yang ada di bumi. Penanya Allah yang ada di bumi. Antum bisa bayangkan, tidak mudah nulis ribuan eksemplar Al-Quran, dikoreksi oleh banyak ulama, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat. Yang lebih dahsyat lagi, dikomparasikan itu sama. Maksudnya dia punya halaman, ya halaman itu juga sama. Tulisannya di sini misalnya tulisan awalnya surat Fatihah, di situ ada alhamdulillah. Di sini juga alhamdulillah, halamannya sama. Di surat yang lain begitu. Jadi seperti mesin percetakan, rapi gitu. Padahal tulisnya secara manual. Kalau tulisan beliau masih bisa dilihat sampai sekarang. Sekarang 2000 berapa kalau masih? 24? 2023 masih, saya lupa, masih 2023. Berarti Al-Quran beliau tulis itu 1023 tahun umurnya. Jadi ada ditemukan mushaf tulisan tangan tahun 391 Hijriah bertepatan dengan 1000 Masehi. Berarti sudah 1023 tahun ya. Itu tulisan tangannya itu masih ada di museum, tapi di Irlandia, di Dublin itu sampai sekarang masih ada di museum. Dan itu orang-orang barat terheran-heran, ini cetakan apa tulisan tangan, rapi sekali. Itu tulisan tangan daripada Ibnul Bawwab ya. Nah, ini tulisan-tulisan semacam ini, berkat tulisan-tulisan mereka kita bisa baca Al-Quran, bisa lihat keindahan kaligrafi. Ini pahalanya mengalir kepada mereka, barokah daripada al-kitabah wal khat ya, menulis. Dan tulisan ini juga Ibnu Khaldun mengatakan dia sebagai apa? Al-kitabatu qimatun ramziyah. Al-kitabatu qimatun ramziyah. Jadi tulisan ini adalah satu nilai simbolik. Nilai simbolik. Bahannya sama, pena, pakai tinta sama. Tapi ketika yang kita catat Al-Quran dengan kita catat selain daripada Al-Quran, tentu nilainya berbeda. Berarti ada unsur apa? Simbolik di situ. Kalau yang kita catat Al-Quran, berarti situ dia nilainya adalah sebagai kalamullah. Yang kita catat hadis, berarti nilainya adalah sebagai hadis Nabi. Walaupun bahannya sama, penanya sama. Nah, sehingga fungsi tulisan juga sebagai apa? Simbol. Satu simbolik yang sakral jika dinisbatkan kepada Al-Quran, jika dinisbatkan kepada hadis Nabi. Ya, kita kadang-kadang kalah sama orang yang beragama, punya rasa penghormatan dengan orang yang kadang-kadang dianggap ilmunya tidak ada, tapi justru dia punya rasa dalam beragama lebih tinggi. Maksudnya begini, kadang-kadang orang yang punya ilmu, mohon maaf ya, ketika mengajar kitab-kitab para ulama, ada kan dengan sambil merokok. Walaupun dia alim, tapi nilai di situ berkurang karena etika dan akhlaknya tidak ada. Terserah mau rokok di luar gak masalah, tapi ketika mengajar kau hormati ini. Ini simbol keagungan itu. Di luar itu silakan. Dan itu dengan akal sehat kita bisa lihat ketika ada yang mengajar ini secara hati nurani ya, mengajar hadis Nabi, mengajar tafsir, mengajar fikih sambil merokok. Bagaimana jamaah? Pasti merasa kayaknya kurang. Dalam hati rasa kurang pantas begitu. Itulah fitrah, karena ini bukan sekedar tulisan. Ini simbolik kemuliaan gitu. Muhammad Ali lebih pintar masalah ini. Muhammad Ali itu pernah mereka ingin buat satu prasasti di Hollywood ya. Namanya apa? Hollywood Walk of Fame. Biasa di trotoar itu ada nama-nama tokoh-tokoh penting di dunia mereka lah, dunia hiburan di Hollywood. Kita gak berbicara Hollywoodnya,
Kita berbicara bagaimana Muhammad Ali menunjukkan ini. Ya, padahal beliau bukan orang yang berkecimpung di dunia agama. Beliau seorang atlet petinju. Siapa yang tidak kenal? Tapi rasa dalam beragama beliau punya. Jadi dikasih kesepakatan. Ini tokoh besar dan tinju juga masuk kepada dunia hiburan. Maka mereka mau buat penghormatan, dibuat itu prasasti nama beliau, nanti diletakkan di trotoar itu. Di situ nama-nama para tokoh-tokoh mereka. Cuma kan posisinya di trotoar. Minta izin ke Muhammad Ali. Bagaimana bisa kita buat? Kata Muhammad Ali, oh tidak bisa. Kenapa? Saya kalau kalian mau buat itu ada syarat. Apa syaratnya? Nama saya itu gak boleh diletakkan di trotoar. Karena saya menyandang nama Nabi saya. Saya punya nama kan Muhammad. Muhammad itu nama Nabi saya. Belum lagi ada Ali, sepupunya Rasul. Bagaimana mungkin nama suci ini, Muhammad dan Ali, diletakkan di trotoar, sedangkan di atasnya mereka injak-injak nama itu. Kalau kalian mau buat, silakan. Tapi saya minta satu syarat, kalau punya saya jangan letakkan di trotoar, tapi letakkan di dinding, sehingga tidak ada yang menginjak. Akhirnya dibuat satu-satunya namanya itu yang di dindingnya beliau. Ini saya bilang apa? Dia punya zauq, dia punya rasa. Kadang-kadang yang belajar ilmu agama gak punya rasa. Al-Quran diletakkan di bawah, ya, ngajar kitab, ngisap rokok, mutola'ah kitab, kadang gak pakai baju. Kifada. Memang dia tulisan, tapi dia simbol daripada sesuatu yang sakral. Kalau tulisannya sudah tulisannya Al-Quran, hadis Nabi, kitab masalah hukum, maka dia sudah menjadi sesuatu yang mulia. Gitu. Ini sesuai pesannya Allah. Safa Marwah itu disebut simbolnya Allah, padahal berupa bukit. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah itu simbol-simbol kebesaran Allah. Al-Quran dengan Safa Marwah mana lebih besar simbol kebesaran Allah? Al-Quran. Ilmu lebih besar. Padahal Safa Marwah hanya bukit, tapi dia masuk dalam ruang ibadah, dia menjadi simbolik. Dia bukit sama seperti bukit yang lain, tapi masuk ke dalam aturan agama sebagai salah satu tempat yang nanti punya kaitan dengan ibadah haji dan umroh, dan punya historis dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail, maka bukit yang biasa menjadi simbol penghormatan yang agung, disebut syairillah. Wa may yu'azzim syairillah fa innaha min taqwal qulub. Lillahi syair. Allah memiliki simbol-simbol kebesarannya. Nah, itu beberapa ringkasan sejarah tentang tulisan Al-Quran. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqan ba'di tafarrukan ma'asuma wa la tajal minna wa la bina syakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.